Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengembangan dan pelatihan SDM. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Ferdiansyah. Yang kedua Herdian Asmi Fauzi. Yang ketiga Muhammad Raihan Fadilah. Yang keempat Nandi Septian Nurmawan. Pertemuan pertama tentang manajemen SDM. Masuk ke materi tentang definisi manajemen SDM. Manajemen SDM adalah suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi. Selanjutnya, identifikasi kategori kegiatan SDM. Manajemen SDM adalah suatu usaha untuk mengarahkan, mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi. Aktivitas SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan analisis SDM. Yang kedua, kesetaraan kesempatan bekerja. Yang ketiga, perekrutan atau staffing. Yang keempat, pengembangan SDM. Yang kelima, kompensasi dan keuntungan. Yang keenam, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Yang ketujuh, yang terakhir, hubungan tenaga kerja dan buruh manajemen. Selanjutnya, 3 tantangan yang dihadapi oleh Human Resource. Yang pertama itu pemecahan masalah. Di tengah ketidakpastian akibat pandemi ini, Human Resource harus menyusun ulang strategi pemecahan masalah dalam perusahaan. Tidak lagi membuat strategi pemecahan masalah yang berjangka waktu satu tahun saja, tetapi juga merincikan strategi tersebut dalam pembagian waktu per minggu dan per bulan, yang dapat dengan mudah menyesuaikan keadaan. Perusahaan melalui Human Resource harus memikirkan berbagai kemungkinan terburuk yang ada, jadi bisa mempersiapkan diri untuk hal terburuk, namun tidak berharap yang terbaik. Yang kedua, ada keragaman. Salah satu dampak terbesar dari pandemi adalah banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. Tentunya hal ini berkaitan dengan keragaman dalam perusahaan. Kok bisa? Karena sebagian perusahaan masih ada yang mengutamakan karyawan dengan golongan suku, agama, ras, dan tertentu. Hal ini menjadi salah satu tantangan Human Resource yang banyak disoroti publik. Human Resource harus bisa menerapkan keragaman dalam budaya perusahaan, melihat data real, dan mengubahnya menjadi berdampak bagi kelangsungan perusahaan. Bukan hanya PHK, keragaman merupakan tantangan Human Resource dalam hal merekrut, mempromosikan, atau mendemosikan karyawan. Keragaman menjadi salah satu kunci utama dalam suksesnya perusahaan. Nah, yang terakhir itu ekspektasi karyawan. Karyawan terakhir adalah ekspektasi karyawan yang berharap perusahaannya bisa fleksibel dan mendukungnya dalam budaya kerja. Baru selama pandemi, dengan adanya penyediaan fasilitas dan kebebasan waktu dan tempat untuk bekerja dalam menjawab ekspektasi karyawan, sekali lagi Human Resource harus menggunakan data yang ada, yang berfokus pada karyawan. Pola komunikasi kerja yang berubah akibat pandemi harus diimbangi dengan fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan diri. Berdasarkan data-data yang dapat bersifat people-centered. Selanjutnya, peran utama manajemen SDM yang sedang berubah. Peran SDM dalam lingkungan yang berubah, sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu, keberdayaan dalam organisasi atau perusahaan tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa dukungan sumber daya manusia yang dimiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi tidak bermakna. Persoalan yang muncul adalah bagaimana cara mendapatkan sumber daya manusia profesional yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
dan bagaimana mereposisi peran sumber daya manusia dalam menghadapi tentang bisnis global. Dinamika kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan perubahan lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal menguasai berkaitan dengan tingkat penguasaan, pengetahuan dan keterampilan, keluasan wawasan dan perasaan harapan, kebutuhan dan keyakinan diri. Lingkungan eksternal menyangkut beberapa unsur yang ada di luar diri manusia, baik fisik maupun sosial, seperti alam sekitar, teknologi, sarana dan prasarana, ekonomi bisnis, pemerintah, sosial masyarakat, budaya, dan hubungan internasional. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, dituntut kemampuannya beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah HRD dalam menangani karyawan yang kinerjanya buruk. Ada 7 langkah penanganan yang dilakukan oleh HRD. Yang pertama itu adalah memberikan feedback kepada karyawan. Yang kedua, menunjukkan perhatian khusus. Yang ketiga itu adalah mengenali akar permasalahan. Yang keempat itu menetapkan tujuan bersama. Yang kelima itu membuat rencana untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keenam itu memberikan penghargaan. Yang ketujuh itu memberikan sanksi yang tegas. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi tujuan dan penggunaan teknologi human research. Yang pertama itu adalah dapat digunakan dengan beragam gadget. Yang kedua itu lebih murah. Yang ketiga itu upgrade tanpa perlu mengaturnya. Dan yang keempat itu memperkecil kesalahan manusia. Ya, selanjutnya isu-isu yang mempengaruhi manajemen SDM. Yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu yang paling dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, retensi terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, perkembangan teknologi. Yang kelima, pengembangan desain organisasi baru. Selanjutnya, uji kompetensi yang dibutuhkan oleh human research profesional dan pentingnya sertifikasi. Profesi seperti HRD membutuhkan banyak keahlian khusus seperti program pengembangan karyawan, hubungan industri, negosiasi dan komunikasi, dan sebagainya. Tentu saja semua keahlian tersebut tidak membutuhkan waktu sedikit untuk mencapainya. Beruntungnya, tidak sedikit pula instansi yang memberikan pelatihan, seminar, dan kuliah umum bagi para praktisi human research untuk mengasah pengetahuan dan kemampuannya. Bagi kamu yang memiliki sertifikasi, tentu dapat menjamin karir pekerjaan di masa depan akan semakin lebih baik, bukan? Hal ini dilihat dari cara kerja yang kamu lakukan dari hari ke hari yang semakin baik dan juga semakin profesional karena keahlian kamu yang miliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.